Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melaksanakan kebaktian Minggu Paskah keempat. Sebelum memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Saudaraku, kita patut bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah bersama. Kita percaya bahwa Allah juga berkenan menyambut kita yang rindu datang ke hadirat-Nya. Tema perenungan firman Tuhan di dalam kebaktian Minggu Paskah keempat adalah Gembala yang Baik. Kita akan merenungkan kembali keberadaan Allah sebagai gembala yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Dialah gembala yang meneguhkan dan menguatkan kita di tengah pergumulan hidup yang kita hadapi. Marilah kita mengagungkan nama Tuhan bersama dengan semua yang tercipta. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ya Allah, Gembala kami yang baik, kami datang berhimpun dan bernaung dalam cinta kasih dan perlindungan-Mu. Dalam situasi yang mengharuskan kami untuk beribadah secara mandiri atau terbatas dalam lingkup keluarga, kami tidak ingin kehilangan semangat untuk tetap bersekutu di dalam nama-Mu. Kiranya Engkau merahmati kami dengan firman dan terang-Mu yang akan selalu meneguhkan iman kami. Sebagai gembala yang baik, Engkau juga selalu menenangkan dan membawa kami ke tempat yang teduh kala terik dan badai datang menghampiri hidup kami. Dalam nama Kristus, sertailah kami. Dan
Jemaat yang terkasih, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah Gembala kami yang baik, di dalam kehidupan ini, terkadang kami suka berpaling dari arahan-Mu. Kami mencari jalan kami sendiri, sehingga akhirnya kami tersesat. Saat berada di dalam persoalan yang sulit, kami juga lalai untuk datang memohon bimbingan dan penyertaan-Mu. Enyahkanlah kesombongan dan sikap abai kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dan menyucikan diri kami. Mulai saat ini, kami ingin selalu berada di dalam penjagaan dan tuntunan-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Berita anugerah terambil dari Yehezkiel 34 ayat 15 sampai dengan 16. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, dan yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mohon dukungannya di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ketika bersama keluarga di tempat kami masing-masing saat ini, ataupun kami bersama dengan saudara kami, boleh berada dalam persekutuan kami, meskipun ruang gerak kami terbatas. Tapi kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah melalui kesempatan persekutuan yang terbatas ini, kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, kami boleh didukung, kami boleh ditopang oleh firman Tuhan, yang menjadi penolong bagi setiap langkah kami, yang menjadi penguat bagi hidup kami. Karena itu Allah yang menciptakan kami, yang tentu Engkau karyanya lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Engkau yang sanggup melakukan banyak perkara. Bukakanlah mata hati kami, supaya kami boleh memandang keajaiban firman Allah dan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembalaku yang baik.
Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan memelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, di tengah situasi kondisi luar biasa saat ini, di mana hampir semua orang dirumahkan, sehingga setiap orang akhirnya berjumpa dengan anggota keluarganya di rumah, ada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita lakukan sebelumnya, namun akhirnya kita lakukan di rumah. Misalnya, ketika kita belum ada KLB seperti saat ini, kita beribadah dalam persekutuan. Namun di dalam situasi KLB terpaksa kita bertemu hanya dengan keluarga kita. Tentu rasanya menjadi kaku, aneh,
karena orang yang biasanya banyak menjadi sedikit. Demikian pula cara memperlakukan handphone kita. Mungkin sebelum KLB ini biasa-biasa saja. Kita membutuhkan HP, kita menggunakan HP secukupnya. Namun dengan kebaktian online atau daring, dengan begitu banyaknya kegiatan yang perlu dilakukan secara online seperti pertemuan-pertemuan dengan webinar, akhirnya HP ini menjadi pegangan utama kita. Kalau dulu ketika mendengar bunyi baru kita sentuh, sekarang kita yang membunyikan HP itu, membuat bunyi-bunyian. Selain itu, kita juga memiliki kebiasaan lain. Dulu nggak pernah ke dapur mungkin, akhirnya kita jadi sering menengok dapur, memasak di sana. Dulu kita nggak pernah mengurus almari kita, akhirnya kita perlu mengurus almari kita, merapikannya. Dan yang lebih fenomenal serta viral akhir-akhir ini adalah orang-orang belajar menjadi hairstylist baru. Ketika rambut panjang dan tidak bisa keluar, tidak bisa memotong rambut di tempat biasa ia memotong rambut, akhirnya mereka mencoba sendiri. Jadi keterampilan otodidak itu ternyata penting dan perlu. Dan keterampilan dalam situasi mendesak seperti ini menumbuhkan inspirasi. Termasuk ketika satu saat dulu tidak ada pendidikan perawat. Pendidikan ini dimulai ketika orang-orang sakit dan membutuhkan perawat, yang adalah perasaan seorang ibu merawat anak-anaknya. Sehingga kemudian muncul Akademi Perawat. Bagaimanakah dengan kehidupan bergereja? Di gereja sendiri juga ada pengalaman otodidak yang kemudian dibukukan dan dibakukan. Salah satunya adalah gambaran Daud kecil mengenai seorang gembala. Ketika dia menggambarkan Tuhan bagaikan seorang gembala. Ini adalah pengalaman masa kecilnya dan sesuatu yang menjadi kehidupan sehari-hari orang Yahudi. Karena mereka ada di dalam situasi dunia peternakan. Karena itu gambaran ini sangat lekat dengan kehidupan orang Yahudi. Yesus pun melakukan hal yang sama di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama hingga 10 dengan pemahaman dan pemaknaan yang lebih baru. Hal pertama, pengalaman Daud dalam Mazmur 23 ini mengajak kita untuk melihat bagaimana seorang gembala yang baik yang ingin Daud sampaikan dan menjadi pegangan bagi kita semua sebagai gembala Tuhan. Yang pertama adalah seorang gembala yang baik adalah juga seorang pelayan. Ia memiliki Tuhan. Namun di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaan yang dia lakukan, dia memiliki integritas. Jadi meskipun dia bukan pemilik domba-domba itu, dia tetap penuh tanggung jawab melaksanakan tugas-tugasnya. Inilah gembala yang seharusnya dilakukan oleh banyak orang. Bagaimana menjadi seorang gembala yang juga menjadi seorang pelayan. Gembala yang baik memberikan pelayanan yang baik. Dengan demikian, kita juga diminta untuk melayani dengan baik kepada siapa saja. Hal yang berikutnya adalah seorang gembala yang baik siap memberikan dirinya untuk menjaga domba-dombanya. Dia perlu melindungi dan menjaga domba-dombanya dari binatang buas, dari serangan serigala yang ada di sekitarnya. Dan dia perlu memberikan nyawanya, bahkan kalau perlu dia menyerahkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. Inilah uniknya seorang gembala yang baik. Nah, bagaimana di tengah kehidupan kita sekarang? Di tengah kehidupan kita saat ini kita diminta untuk berhati-hati ketika menerima pesan. Apakah pesan tentang KLB virus corona ini betul-betul hoax atau bukan? Kita harus tahu sumber resminya. Kalau tidak, jangan pernah disebarkan. Karena ini akan membuat banyak orang menjadi takut. Yang kedua adalah kita diajak untuk mengenal dan mendidik. Bagaimana Daud menjadi gembala yang baik? Dia mengenal dan dikenal. Nah, karena mengenal dan dikenal, jangan takut untuk memberi masukan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita peringatkan orang di sekitar kita untuk menjaga kesehatan. Mencuci tangan dengan baik, menggunakan masker, pergi keluar kalau penting-penting saja, dan segera mandi setelah bepergian. Yang berikutnya adalah seorang gembala yang baik, dia menjadi teladan. Dia diikuti oleh domba-dombanya ini. Jadi seorang gembala mesti memberi contoh hidup berugahari atau hidup bersahaja. Jadi domba-domba akan mengikuti dia dan mengenal suaranya. Dan domba-domba ini juga dikenal namanya satu persatu. Itu artinya adalah gembala yang baik, dia perlu memperhatikan domba-dombanya. Nah,
Dalam rangka merawat, mengenal, dan dikenal ini, maka khotbah online ini adalah salah satu cara untuk menyapa umat yang ada di masing-masing tempat, dalam keluarga, atau dengan teman, atau sendiri di dalam beribadah pada minggu-minggu saat ini. Yang berikutnya adalah seorang gembala yang baik adalah mencari dan mendapatkan kembali domba yang tersesat yang undur dari gereja. Seorang gembala perlu untuk mendoakan umat dalam kelompok undur ini supaya dia diteguhkan dan dikuatkan. Yang berikutnya adalah seorang gembala adalah juga seorang yang menghibur. Seorang gembala bersedia untuk mendukung umat dengan hiburannya dan siap sedia mendukung di dalam lawatannya. Meskipun saat ini hanya bisa melalui telepon saja. Yang berikutnya adalah seorang gembala adalah juga menuntun dan mencarikan tempat makan yang baik bagi domba-dombanya. Ia membawa ke padang, ia mencarikan air, dan dia mencarikan rumput yang layak dimakan oleh domba-dombanya. Itulah tugas seorang gembala yang baik, yang tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi gambaran ideal seorang gembala yang baik ini menjadi pegangan bagi gembala-gembala untuk melayani umat di dalam ladang pelayanan gereja. Gambaran Yesus tentang gembala yang baik sama seperti Daud, dan ada pemaknaan baru. Yang pertama adalah bahwa gembala yang baik adalah sebuah pintu menuju keselamatan. Yang kedua, domba yang memilih masuk melalui pintu Yesus mendapat hidup dalam segala kelimpahan. Lalu apa makna firman Tuhan bagi kita saat ini? Yang pertama adalah kita diharapkan menjadi gembala, sekaligus pelayan, yang artinya adalah menjadi teladan bagi domba-dombanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berugah hari dan hidup bersahaja. Yang kedua adalah gembala yang baik adalah seorang gembala yang melalui pintu, yang mengenalkan keselamatan, yaitu kehidupan dan kelimpahan. Apakah maknanya? Seorang gembala yang baik adalah seorang yang mempertahankan integritasnya. Ia bukan pencuri dan perampok yang justru akan mengganggu dan menakut-nakutin domba-dombanya. Tetapi ia seorang yang bisa dipercaya. Ia memiliki seorang yang menjadi teladan di dalam kehidupannya. Panggilan umat untuk menjadi gembala yang baik, itu gembala yang melayani, diharapkan hadir dalam pribadi kita masing-masing kepada domba-domba yang saat ini membutuhkan dukungan moral dan material. Selain menjaga diri sehat, berkarya dalam gerak yang terbatas secara bersama, namun berdampak bagi mereka yang membutuhkan. Termasuk dalam hal ini bagaimana kita menjaga ketahanan pangan. Lebih dari itu, kita juga diminta untuk hidup kreatif. Bagaimana kita ini tidak hanya mengharapkan atau menemukan bantuan-bantuan atau memberikan bantuan natura. Karena bantuan karitatif natura ini ada batasnya. Yang lebih baik adalah memberikan teladan dalam transformasi kehidupan dengan hidup berugah hari dan bersahaja. Dalam situasi dunia di mana sistem belajar kita saat ini dan pertemuan tatap muka diganti semuanya dengan daring atau online, kita juga perlu menguasainya. Meskipun secara prinsip kita semua mungkin tidak ada pada zaman yang sama. Tapi inilah pergerakan. Ketika kita mau berjuang dan bertahan untuk hidup, maka di sanalah kita diminta juga untuk menerapkan hal-hal yang umum untuk orang bisa lakukan. Dalam hal ini, kita diminta juga Bapak Ibu Saudara untuk menanam tanaman di kebun kita, di lahan yang sempit, entah itu secara hidroponik atau apapun yang bisa kita lakukan untuk ketahanan pangan keluarga kita. Dengan gaya hidup buka hari, artinya kita juga mengentaskan diri kita dari ketakutan akan kekurangan bahan pangan ke depan. Dan karena kita juga sudah mulai hidup berugah hari dan bersahaja, menjaga ketahanan pangan masing-masing keluarga, maka tentu akan berdampak pada ketahanan ekonomi kita. Bagaimana kita hidup dalam rangka berhemat dan bersahaja. Hidup berkelimpahan dalam situasi sekarang ini adalah hidup untuk mengerjakan bersama keselamatan bagi banyak orang. Kelimpahan bukan berarti harus berlimpah atau kaya raya di dalam harta yang kita miliki. Namun lebih dari itu, kelimpahan hidup bersama berarti adalah pengentasan hidup sehat secara bersama. Dalam segala agama dan keyakinan, saat ini kita mengalami masalah sama, menghadapi penyebaran virus Corona 19. Dengan sehat bersama, maka hidup berkelimpahan bersama. Dengan menjaga hidup sehat secara bersama-sama, kita diminta untuk diam di rumah,
Kita diminta untuk menjaga jarak, dan kita diminta untuk tidak pulang kampung meskipun hari libur tiba. Mari umat yang dikasih Tuhan, kita mengikut teladan gembala yang baik dengan menjaga diri sebagai seorang gembala sekaligus pelayan yang memiliki integritas, yang memberikan pelayanan yang menghidupkan, sehingga kita memberikan contoh hidup dalam kelimpahan, di dalam situasi kelimpahan berita dan penanganan virus corona saat ini. Tuhan menanti karya-karya nyata kita di dalam hidup sesehari. Amin. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ketika kami diingatkan untuk menjadi seorang gembala yang baik seperti nyanyian Mazmur 23 dan juga Injil Yohanes 10 ayat yang pertama hingga 10. Bahwa sebagai seorang gembala yang baik, kami bertugas untuk mengarahkan domba-domba menuju kepada pintu Yesus Kristus, untuk mendapatkan hidup berkelimpahan. Karena itu di dalam situasi kami saat ini ya Bapak, ingatkan kami juga untuk bersama-sama menjaga kelimpahan hidup ini dengan menjaga kesehatan secara bersama-sama. Kami mau berdiam di rumah, kami bertahan berdiam di rumah menjaga jarak, namun kami juga mau bersinergi dengan ilmu-ilmu yang ada di sekitar kami, seperti ilmu ketahanan pangan, di mana kami perlu mentransformasi diri dalam rangka hidup berugah hari dan bersahaja. Kami boleh menanam tanaman-tanaman yang perlu kami lakukan di sekitar kami, menggunakan lahan dan gerak yang terbatas kami untuk melakukan misalnya tanaman hidroponik, ataupun menanam sayur yang kami butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga diharapkan ya Bapak, dalam rangka hidup berugah hari, juga hidup bersahaja, dengan hidup sederhana dalam rangka ketahanan ekonomi. Karena kami tidak pernah tahu akan masa depan kami. Karena itu ya Bapak, tolonglah kami, pimpin kami, dukung kami, supaya dengan kekuatan-Mu ini, kami boleh melampaui masa-masa sulit ini. Bersama para medis, orang-orang yang juga menjadi penyintas dalam KNP virus ini, berkati mereka, sertai mereka, juga keluarga-keluarga mereka, dan sertai masyarakat Indonesia saat ini untuk memiliki pemahaman yang baik di tengah-tengah KNP virus ini. Karena kami percaya Bapak, segala sesuatunya menjadi rahasia dan misteri ilahi yang akan kami pahami suatu hari nanti. Kami naikkan seluruh doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
berpulanglah dan ingatlah untuk menjadi gembala yang baik. Gembala yang membawa kepada hidup dan kelimpahan hidup dalam situasi kita saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertai kamu kini hingga selamanya.